al haqqo mal haqqo ma adraka mal haqqo. Yaitu di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini keadaannya gimana? Padang mahsyar adalah satu tempat yang sangat luas, sangat tidak ada lekukan di sana ya. Itu manusia dari pertama Nabi Adam sampai terakhir siapa nggak tahu nanti itu dikumpulkan satu soft. Semuanya telanjang, gak ada yang pakai baju. Ketika itu Sayyidah Aisyah berkata, loh Rasulullah kalau kita telanjang semua, apa nggak saling melihat gitu? Kata Rasulullah apa? Orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Matahari didekatkan satu jengkal gini, sampai keringatnya itu sampai menutupi gendang telinga. Berapa lama? Khomsina alfa sana 50.000 Khomsina alfa ya 50.000 tahun. Di mana? Di padang mahsyar. Lalu apakah orang-orang muslim semuanya ditaruh di situ bareng-bareng sama orang-orang kafir, orang-orang yang mendustai agama Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Hal yastabil ladina ya bukan, maksudnya orang yang kafir sama orang yang tidak kafir itu tidak akan sama. Ya, ada suatu cerita. Nanti pada di hari kiamat itu ada satu momen di mana seorang mukmin itu sama-sama di neraka sama orang kafir. Ya, mungkin karena orang mukminnya ini fasik. Dia di neraka bareng sama orang kafir. Orang kafirnya ini ngebully orang mukmin. Katanya ma'agna laka imanuka. Ma'agnanka imanuka. Kamu percuma di di dunia ini iman. Toh kamu masuk neraka juga. Akhirnya Allah enggak terima. Akhirnya Allah bersabda dalam Allah berfirman ya di hadis qudsi kan. La ja'altu liman akhlasa li bisyahadah kaman kafarobi adkhilu jannah birahmati. Jadi yang orang mukmin ini mah enak aja. Saya nggak akan menyamakan orang yang beriman sama saya, akhlasa li bisyahadah, yang berikhlas beriman kepada saya, sama kaman kadzababi, sama seperti orang yang mendustakan aku, adkhil jannah birahmati, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Makanya antum nanti kalau misalkan ada yang di neraka sama orang-orang kafir tuh misalkan, buliana dong. Kalau dia dibully langsung Allah la ja'altu liman akhlasa li bisyahadah. Jangan minder saja. Itu suatu trik ya ijazah yang kasih biar kita masuk surga. Tapi insya Allah semua dari kita akan masuk surga. Maka nafi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Kullu ummatin yadkhulul jannah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Rasulullah wa in zana wa in saraka. Wa in zana wa in saraka. Dalam hadis dikatakan orang semua muslim itu masuk surga. Wa in zana wa in saraka, walaupun dia berzina walaupun wa in saraka, walaupun mencuri. Ntar dulu kasih pertanyaan nanti. Belum buka. Kenapa ente mau berzina mau ini? Ya enggak gitu. Ntar dulu skip dulu. Kembali saya dulu. Biar enggak salah masalah konsep ini hidupnya. Bentar dulu. Ini susah sih. Ngomongnya masih liberal. Ngomong kita semua dari kita emang ada potensi fasik. Dalam Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Semua kita berpotensi untuk menjadi fujur, untuk menjadi orang yang fasik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Tapi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita memilih, kita memang dikasih potensi untuk fasik, dikasih potensi untuk baik. Itu. Kembali lagi ke padang mahsyar tadi ya. Di padang mahsyar berapa tahun? 50.000 tahun. Lalu kita apakah sama dengan orang-orang kafir? Apakah kita sama dengan orang-orang kafir? Beda. Sina enggak. Beda. Kalian cuma fokus sama jeruk nih. Jeruk makan jeruk dulu. Gitu kan. Ya. Terus
Orang Muslim apakah sama dengan orang-orang kafir di sana? Tidak. Ada 7 golongan yang tidak kepanasan di padang mahsyar. Siapa itu? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan. Yang pertama, imamun alhamdulillah kita punya Imam Adil Bagus Laksono. Oh, amin, Adil, amin. Laksono. Salah satunya ada lagi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bagus Laksono lagi. Masyaallah. Ada rajulun da'athu imra'atin dzu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Ustaz Bagus Laksono ini dipanggil oleh perempuan yang cantik dzu jamalin wa mansibin. Ini harus cantik ya. Kalau cewek yang biasa-biasa aja enggak masuk. Orang ngaruh. Soalnya Ustaz Bagus pasti enggak doyan juga gitu. Kalau cantik kan dia dzu jamalin wa mansibin. Dia udah punya harta dan juga dia punya cantik banget. Syaratnya harus itu. Iya bener, 2 ya. Dzu jamalin wa mansibin. Ketika diajak untuk Apa itu? Bayar abu mantap. Ustaz Bagus gak mau. Ini akhafu. Masya Habis. Emang terbaik sepanjang masa emang. Ya itulah. Itu akan mendapatkan naungan ya. Jadi dia tidak akan kepanasan di itu. Ada juga rajulun nasya'a fi ibadati rabbi. Orang tua ahli ibadah itu alas mafhum karena dia udah tua, udah bawa kuburan kan. Tapi kalau Ustadz Bagus lagi masih muda kan. Rajulun nasya'a. Nasya'a itu kan bisa dikatakan bada'a. Nasya'a itu bisa dikatakan bada'a, syara'a, bada'a. Itu satu inilah khalaqa. Itu syara'a, itu mulai. Dia masih muda tapi udah ahli masjid. Lagi-lagi Ustadz Bagus. Tapi maruf teh Bagus lah semuanya aja. Pokoknya itu ya. Tidak akan kepanasan di padang mahsyar. Yang mana di padang mahsyar kita berapa tahun? 5 tahun. Semua orang akan sibuk. Semua orang akan sibuk pada masalahnya sendiri-sendiri. Amalan anak gimana dong? Amalan anak gimana? Semua orang akan sibuk, kecuali satu orang yang gak sibuk dengan dirinya sendiri. Siapa? Faik di sana. Sibuk sendiri dia. Malah Mas Sultan. Mereka berdua. Sekbim ya, Pak. Itu pasti ngobrolin kalau nggak. Itulah mata itu. Ikhwat sih. Lanjut. Jangan dulu ya lanjut itu. Oh iya. Satu orang yang sibuk, yang tidak sibuk dengan dirinya sendiri adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu pas hari di padang mahsyar itu nyariin umatnya. Makanya kita berdoa Allahumma mahsyurna di padang mahsyar, Allahumma mahsyurna ma'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah. Di hari kiamat kita bisa bareng sama Rasulullah. Kita bisa bareng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam Quran, di dalam hadis, inna qaumi yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharis sujud. Di hari kiamat nanti Rasulullah itu mencari umatnya. Wujud sakal-sakal sujud lah. Mafi. Sorry. Makanya dikatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Makanya di ayat itu, atharus sujud itu bukan cuma batok ini. Ini kejedot itu juga belum. Bolo hitam 2 nih. Satradi juga enggak dijedot-jedot. Enggak sampai bercanda. Lain siap-siap. Di sini. Karena bercanda. Kalau bercanda suka serius tapi. Kita lanjut ya. Ustazah kedengeran ya Ustazah ya. Karena enggak ditanya. Tadi udah anak singgung gitu, enggak kerasa. Lu tuh lihat jeruk lu itu loh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dijawab dong. Kita kan mau sama Rasulullah nanti di padang mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu satu-satunya yang sibuk mencari umatnya. Lalu Allah itu Rasulullah mengenali makhluknya dengan apa? Dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Makanya kalau kita wudu itu dibasuh semuanya. Yang kuat. Kalau kita Syafi'i kan cuma 3 ya. Cuman 3 helai nggak apa-apa. Jadi baknya wamsahu biru usikum itu menurut Imam Syafi'i itu adalah litab'id. Cuman ba'dhum faqat. Jadi titit gitu enggak apa-apa. Titit apalagi Fayat kan habis minyak rambutan gitu kan. Jadi kan ganteng udah maksimal nih. Itu gini-gini aja. Nah, kalau misalkan kan harus sujud itu asal wudu juga karena wudu itu membuat kita bercahaya kan. Kalau cahayanya cuma 3 helai, Rasulullah nyari bolak-balik. Ini payah umatku bukan sih? Oh ini dikit gitu loh. Makanya Imam Nawawi kan ini perdebatan Imam Nawawi sama Imam Romli. Imam Nawawi itu katakan omdah fi madzhabi Syafi'i. Jadi kalau kita mau merujuk perkataan Imam Syafi'i, madhab Syafi'i itu merujuknya ke ibadah Imam Nawawi. Ada juga gurunya Imam Nawawi nama Imam Romli. Imam Romli mengatakan sujud itu cukup dengan batuk, apa sih batuk itu? Bahasa jidat sama 2 telapak tangan. Ya. Jadi orang sujud itu kalau menurut Imam Romli itu batuk ini sama 2 telapak tangan ini. Itu udah sah. Kalau Imam Nawawi itu kan sab'atu 7 a'dha'in, 7 anggota, 2 telapak tangan ini. Imam Romli mengatakan kenapa? Karena sajadalaka wajahi wasari kan udah cuma 3 doang kan. Enggak ada yang warubati, warijli itu enggak ada kan. Cuman dalam ini kan sajadalaka wajahi wasami. Kalau Imam Nawawi dia mengatakan a'dha yang sujud itu 7 anggota badan itu harus nempel ke tanah. Jadi kan kaki juga ya, kaki, tangan, 2 tangan, kepala, ini semuanya itu 7 anggota badan itu bercahaya semuanya. Kalau bercahaya semua, ya nggak, insya Allah. Kalau kata Imam Nawawi, arju dalika ayakuna sabata a'dha'in. 7 anggota ini masuk semua. Jadi 7 anggota badan kita semua ini ada atarus sujudnya. Kalau atarus sujudnya jelas, kan Rasulullah, wah Nazlan nih masuk nih umatku nih. Insyaallah. Azhar Afif masih aman nih, terbaik Pak. Makanya kalau fikih Maliki, kita walaupun kira Syafi'i ya, apa gitu, lebih baik gini saya kayak Imam Malik, madhabnya Maliki. Karena apa? Karena itu akan menjadi sinar kita. Yang mana di hari kiamat Rasulullah melihat, ikhlasul ya, mantap cahaya nih. Sinarnya nggak nguati gitu. Langsung kita masuk kepada golongannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna qaumi yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharis sujud. Jadi simahum fi wujuhihim min atharis sujud itu tafsirnya itu di hari kiamat nanti. Ya kan? Ya itulah. Itu 50.000 tahun. Setelah itu dari mana? Kalau kita dikasih wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu bishimali fasaufa yud'auna thubura wa yasla sa'ira. Ya. Itu kalau kita dapat kitab ya, kitab amalan kita di tangan kanan, kita udah auto duhul jannah wis. Kalau kita dapat kitab di yang kiri, kita akan masuk neraka. Itulah singkat cerita seperti itu. Jadi di dunia ini apa sih? Cuman 75 tahun. Dipotong nih jomblonya berapa tahun ya? 30 tahun katakan ya. Aduh, Sabtu min.
Aduh. saldo ini 75 tahun kurangin berapa gitu kan, kurangin randomnya segala macam. Wah, ini 75 tahun ini cuma, jadi 75 tahun itu cuma sedikit di antara daripada yang di kuburan di padang mahsyar ini. Di surga dan neraka sampai kapan? Khalidina fiha abada. Udah khalid abad lagi, udah kekal, ditakkit lagi khalidina fiha abada. Ya, di surga ataupun di neraka. Kita nanti di surga atau neraka? Semoga aja kita termasuk dalam golongan Rasulullah SAW. Rasulullah itu nggak ridho kalau ada satu umat dari umat Rasulullah yang masuk neraka. Surat Duha dikatakan kan, wa saufa yu'tika rabbuka fatardo. Rasulullah, kamu akan, Muhammad kata Allah itu, kamu akan diberi sesuatu yang kamu dengan itu ridho. Kata Rasulullah, la ardo wahidun min ummati fin. Nah, saya nggak ridho Allah kalau ada satu pun umatku masuk neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segitunya Rasulullah sama kita ya teman-teman ya. Makanya kita dalam sehari minimal sholawat berapa kali. Tapi kan semuanya ini bisa kita raih, kita bisa selamat di mana-mana kalau kita ibadah. Tapi masalahnya ibadah tadi, si hidayat itu tadi loh. Ini si hidayat nih emang muskilah, bawa muskilah. Hidayah. Kita ini belum anak nggak bisa sholat tahajud, kenapa? Belum mendapatkan hidayah. Belum sholat ke masjid karena belum mendapatkan hidayah. Sebenarnya hidayah itu apa gitu? Siapa? Kenapa kita salahkan terus? Coba sekarang. Sebenarnya hidayah itu ada pembagiannya. Ada pembagiannya. Dihapus dulu boleh sih. Biar kayak Ustaz tadi udah di gitu kan, ada ininya kan. Nih. Wis, terbaik kan Azhar Habib, terbaik kan emang kan. Lasiama. Ada ya Allah. Beasiswa dong, beasiswa. Insyaallah. Asari Saburo kan. Yang hafal Quran saya angkat tangan. Beasiswa. Saya kasih beasiswa ya. Beasiswa singgit. Boleh ambil simet sepuasnya. Yang enak dikit. Kita harus tambah. Sekarang ini baru pembahasan yang agak serius, yang serius ya. Dari tadi juga serius sebenarnya. Kenapa hidayah itu selalu dikambing hitamkan? Sepakat nggak kita? Sepakat. Pakai ibu saya tadi. Bener kan? Kita nggak ini belum mendapatkan hidayah. Oh saya belum apa namanya? Saya nggak pakai jilbab karena belum mendapatkan hidayah. Semuanya aja hidayah kan? Semua karena hidayah. Dalam kalian belajar ini kan? Dalam tafsir surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu ada kismahnya, ada pembagiannya. Pertama itu namanya hidayatul bentar. Pertama hidayatul irsyad, hidayatul irsyad wal bayan. Hidayatul irsyad wal bayan itu apa? Adalah Al-Qur'anul Karim. Wa anzalnal kitaba hudan linnas, hudan wa tibyanan linnas kan. Jadi kita, Allah itu menurunkan Al-Qur'an sebagai hidayah, petunjuk. Al-Qur'an udah turun belum? Sudah turun. Udah lengkap kan? Sudah lengkap. Sudah lengkap semuanya 30 juz. Maka kalau ada yang hafal 31 juz luar biasa gitu. Kitab versi yang lain gitu. Pertama adalah hidayah. Kita sepakat. Hidayah Al-Qur'an adalah sebenarnya. Yang kedua adalah hidayatul wijdan. Al-wijdan bisa dikatakan juga insting ya. Wa hadainahum najdain. Semuanya kita mendapatkan wadainahum sih. Wadainahum ya. Satu waktu hafal Quran lupa apa. Masyaallah. Takbir. Wadainahum najdain.
Hu apa hum? Hum. Hum ya. Hum itu kan jamak. Kita mendapatkan hidayah najdain. Semua orang punya insting kan? Insting kepada kebaikan semua punya ya. Hewan aja dikasih insting ya kan. Terus ada lagi hidayatul akal. Manusia itu dikasih ya namanya hidayatul akal. Al akal. Hidayatul akal apa? Ya akal. Manusia dikasih akal ya? Dikasih akal. Semua orang dikasih akal. La'allahum ya'qilun, la'allahum yatafakkarun. Banyak dalam Al-Quran biar kita berpikir karena kita dikasih otak. Ada namanya malaikat makhluk ini. Ada namanya malaikat tidak punya tapi punya akal. 1, 2, 3. Hidayatul akal udah ada. Mas Tamir ya? Ada lagi yang namanya yang keempat nih. Nah, ada lagi yang namanya hidayatul taufik. Apa namanya hidayatul? Taufik hidayat. Hidayatul taufik ini apa? Ada yang tahu nggak? Hidayatul taufik ini yang setiap hari kita minta minimal dalam satu hari kita minta 17 kali. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdina. Inilah hidayah yang selalu kita salahkan. Apa itu? Hidayatul taufik. Ketiga hidayah ini kita udah punya semua. Kita punya akal nggak? Punya akal. Kita punya insting nggak? Punya. Al-Quran udah turun. Udah turun semua kan? Tiga hidayah ini semuanya udah kita punya. Benar nggak? Tiga hidayah ini semua kita udah punya. Tinggal satu. Hidayatul taufik. Hidayah taufik selalu kita minta. Makanya yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ya kan? Orang yang inilah yang dikatakan Allah itu yudhil wa yahdi man yasha itu. Allah memberi hidayah kepada yang dikehendaki, Allah menyesatkan orang yang dikehendaki pula. Itu karena ini hidayatul hidayah. Hidayatul taufik ini. Ya kan?